Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Dengan judul perikop Manusia Jatuh dalam Dosa bagian ketiga. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukanmu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka kumakan." Bapak Ibu Saudara, kisah kejatuhan manusia dalam dosa dalam bagian perikop ini dilanjutkan dengan bagaimana manusia bersembunyi dari Allah karena menyadari dosa mereka. Melalui bagian ini kita dapat melihat ada dua pesan rohani. Yang pertama, Allah mencari orang berdosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mencari mereka dengan melontarkan sebuah pertanyaan, "Di manakah engkau?" Beberapa penafsir Alkitab menjelaskan pertanyaan ini digambarkan sebagai sebuah pertanyaan retoris dengan suara yang tegas namun penuh kasih sayang. Seperti seorang ayah yang sedang mencari anaknya yang bandel dan bersembunyi karena telah melanggar larangan orang tuanya. Pertanyaan "di manakah engkau?" ini bukanlah suatu tuduhan, tetapi kalimat pendorong untuk mereka melakukan introspeksi diri. Melalui pertanyaan "di manakah engkau?" kita dapat melihat ada satu pesan rohani, yaitu Allah adalah Allah yang penuh kasih sayang kepada semua orang. Ia berinisiatif untuk mencari orang-orang berdosa yang saat ini sedang bersembunyi dari hadapannya dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Lalu pesan rohani yang kedua adalah respon manusia atas kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, keputusan Adam dan Hawa untuk bersembunyi setelah jatuh dalam dosa menjadi suatu gambaran bagaimana respons manusia setelah jatuh dalam dosa pada umumnya. Mereka bersembunyi untuk melarikan diri dari Allah karena berfokus pada rasa takut dan malu dibandingkan kesadaran akan dosa-dosanya. Dan meskipun Allah mencari dengan suatu tujuan untuk mendorong introspeksi diri, namun mereka lebih berfokus pada perasaan mereka sendiri. Sebenarnya respon manusia yang dikehendaki Allah adalah setelah mereka mengalami jatuh dalam dosa adalah menghampiri Allah dan mengakui dosa, mengakui rasa malu, mengakui ketakutan mereka. Sebab Ia tidak hanya akan mengampuni tetapi juga memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus menegur kita akan dosa, maka datanglah kepada Allah dan mintalah Ia untuk mengampuni serta memulihkan kita dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana respons kita saat melanggar perintah Allah? Apakah kita bersembunyi darinya? Keluarlah dari tempat persembunyian dan datanglah kepada Allah dalam anugerah-Nya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan, kami disadari kembali betapa besar Tuhan kasih Allah bagi setiap kami Tuhan. Mari ajar kami untuk kami menghormati kasih tersebut Tuhan, dengan cara kami berani meninggalkan semua kehidupan kami yang berdosa dan kami sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Karena melalui perenungan kami pagi hari ini, kami juga dapat melihat bagaimana setiap orang Tuhan bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengingatkan kami, memperingatkan kami, dan kami tahu kami bisa melakukan ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.